Bencana seringkali hadir di negeri ini tanpa mengenal waktu, tanpa mengenal lokasi, baik kebakaran, banjir, tsunami, hingga letusan gunung berapi. Apalagi Indonesia memiliki 400-an gunung berapi, di mana 130 diantaranya termasuk yang aktif. Seringkali kesiapsiagaan kita kurang ditunjang dengan informasi terintegrasi. Padahal hampir di setiap kejadian, selalu saja muncul pertanyaan yang sama. Bagaimana kondisi penduduk sekitar? Akses jalan menuju lokasi, ketersediaan tenaga medis, hingga lokasi-lokasi yang dapat dijadikan tempat penampungan sementara. Tidak hanya sekedar bencana yang menjadi momok di negeri ini. Indonesia kini sedang giat-giatnya meningkatkan perekonomian nasional dengan mengeluarkan Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia atau yang biasa dikenal dengan MP3EI. Untuk itu, setiap elemen lembaga pemerintahan, mulai dari kementerian hingga pemerintahan daerah, dituntut untuk senantiasa menceritakan kondisi yang menarik bagi para investor. Bencana, peningkatan perekonomian nasional, dan beragam aktivitas lain tentunya membutuhkan sarana informasi. Kita seringkali hanya memiliki data berbasis tabular, padahal jika berbicara tentang kondisi suatu area, kita sedang berbicara dalam bahasa keruangan yang seringkali kita sebut spasial. Namun kami lebih suka menyebutnya perspektif baru dalam melihat data. Lumbung GeoAppliance mengintegrasikan hardware, software, data, hingga aplikasi dalam satu solusi yang berbentuk appliance, sehingga memudahkan untuk melakukan analisa dalam pengambilan kebijakan. Ini adalah Provinsi Bali. Sebagai simulasi, suatu saat Gunung Agung meletus, menyemburkan lava dan lahar panas. Dalam aplikasi ini, kita bisa segera melakukan pencarian di mana lokasi Gunung Agung berada. Kemudian, kita menuju ke lokasi gunung tersebut. Dalam aplikasi ini, telah tersedia data kependudukan yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik dengan menyajikan informasi kependudukan suatu daerah. Juga disertai data point of interest seperti lokasi tempat pendidikan, tempat wisata, sarana kesehatan, dan sebagainya. Kita juga bisa melihat informasi tersebut dengan bantuan peta citra satelit, peta topografi, atau base map lainnya yang tersedia. Kemudian dengan adanya aplikasi ini, kita tidak perlu lagi bingung dengan data kependudukan yang berbentuk tabular, sebagaimana yang biasa kita temui. Karena dengan kemasan spasial, kita dapat melakukan analisa persebaran. Dalam hal ini misalnya, kita akan menarik informasi kependudukan di radius 5 km dari titik letusan gunung berapi. Sebagai informasi, Badan Pusat Statistik mengeluarkan data statistik kependudukan berupa data potensi desa yang sangat lengkap dengan banyak variabel. Sangat lengkap. Sebagai contoh, dalam hal ini, kita ingin mengetahui profil penduduk sekitar. Untuk itu, kita pilih data jumlah penduduk berdasarkan rentang usia, mulai dari 0 sampai 7, 8 sampai 11, dan seterusnya hingga di atas 45 tahun. Kemudian, kita tentukan titik letusan. Maka kemudian akan muncul informasi kependudukan dalam radius 5 km. Daerah atau kelurahan mana saja yang terkena dampak, dan juga informasi penduduk di dalamnya. Bukan hanya itu, kita dapat melihat persebarannya dalam bentuk grafik, di mana dalam hal ini ternyata kita dapat melihat komposisi penduduk di radius 5 km terdapat banyak sekali bayi dan anak kecil dalam rentang usia 0-7, serta penduduk dewasa usia 45 tahun ke atas. Dari sini, kita bisa mengambil analisa bantuan apa saja yang tepat diberikan ke sana. Misalnya, dengan banyaknya komposisi anak-anak, tentu kita bisa memberikan bantuan susu, makanan sereal, dan lain sebagainya dalam jumlah yang tepat, tidak lagi kekurangan. Bisa juga memberikan gambaran kepada kita lokasi-lokasi yang tepat yang dibutuhkan sebagai tempat penampungan. Selanjutnya, kita bisa mengetahui ada apa saja di daerah sekitar. Karena dengan informasi ini, kita dapat mengetahui lokasi yang layak untuk tempat penampungan di wilayah tersebut.
Contohnya, dalam hal ini kita akan melakukan analisa pencarian lokasi-lokasi dalam data point of interest dalam radius 10 km dari titik letusan. Dalam hal ini, kita akan memilih seluruh kategori data yang akan ditampilkan. Disinilah kita dapat melihat, ternyata di wilayah tersebut banyak sekali sekolah, SD, SMP, SMA, dan sekolah lainnya. Ini dapat menjadi lokasi-lokasi tempat pengungsian misalnya. Nah, bukan hanya itu. Dalam melakukan evakuasi, kita perlu menentukan wahana apa yang cocok, tergantung dengan medan yang ada. Dalam aplikasi ini, terdapat tools untuk mengetahui bagaimana kondisi topografis tempat dengan menampilkan informasi tampang melintang. Sebagai contoh, kita akan mencari bagaimana tampang melintang di area Gunung Agung tersebut. Kita bisa melihat ketinggiannya dari permukaan laut, di mana warna merah di peta menunjukkan lokasi informasi ketinggian yang diarahkan kursor pada tampilan tampang melintang. Jika membutuhkan data lainnya, aplikasi ini dilengkapi dengan kemampuan kolaborasi data melalui fitur penambahan data dalam bentuk peta online yang disediakan oleh institusi-institusi yang menyediakan peta online dalam bentuk map service. Dalam hal ini, kita akan menambahkan data dari Kementerian Perhubungan. Kita masukkan alamat GIS portal dari Kementerian Perhubungan, yaitu gis.dephub.go.id. Muncul daftar dari peta online yang tersedia yang ada dalam server di Kementerian Perhubungan. Kita dapat memilih data yang dibutuhkan. Misalnya dalam hal ini, kita membutuhkan informasi terminal. Maka kita tinggal pilih dan drag ke area peta. Maka kemudian akan muncul data terminal yang dimiliki oleh Kementerian Perhubungan dan siap kita gunakan sebagai alat bantu analisa. Bukan hanya melalui GIS server yang tersedia. Dalam aplikasi ini, tersedia tools untuk terkoneksi dengan portal katalog yang mengakses metadata dari beragam institusi. Sebagaimana layaknya tools pencarian, kita dengan mudah memasukkan data apa yang ingin kita cari untuk kemudian ditampilkan dalam area peta. Demikianlah sedikit dari fitur yang dimiliki dari salah satu aplikasi dalam lumbung GeoAppliance. Bukan hanya terkait kebencanaan, namun dapat pula dimanfaatkan untuk beragam kepentingan lainnya seperti pembangunan ekonomi, pariwisata, perminyakan, perkebunan, dan banyak hal lain.